Siap, monggo. Boten napa-napa. Penting apik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat kesehatan sehingga kita bisa hadir berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Dan yang kami hormati selaku pengurus dan pengasuh Pondok Pesantren Salaf Al-Ihsan, yaitu Dr. Andes Bapak Kiai Haji Ahmad Hizillah beserta keluarga. Dan yang kami hormati selaku moderator yaitu Al-Ustaz Muhammad Bisril Karim SHI. Dan yang kami hormati selaku narasumber pertama yaitu Al-Ustaz Farudin Ahmad SHI, Ketua Tanfizi NU Ranting Sukapura. Dan yang kami hormati narasumber yang kedua yaitu Al-Ustaz Muhammad Asy-Syaukani, Wakil Khatib NU Sukapura. Dan juga yang kami hormati para santriwan dan santriwati yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya, rasa takzim saya. Dan kesempatan pada siang hari ini kita akan melaksanakan acara seminar KNU-an, yang mana acara ini kita laksanakan 1 bulan sekali. Alhamdulillah ini udah yang ke-7 yang bertema Tampaktilas Peradaban dan Pemikiran Islam. Semoga acara kita ini bisa terus berlanjut dan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan saya sebagai MC akan membacakan urutan acaranya. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Yalul Waton yang akan dinyanyikan oleh saudari Aulia Zahra dan Nadia. Dan acara yang ketiga yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh moderator yaitu Al-Ustaz Muhammad Bisril Karim SHI. Lalu acara yang keempat yang terakhir ini yaitu penutup sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Farudin SHI MAH. Marilah kita buka acara ini dengan baca suratul Fatihah, yang mana Al-Fatihah kita ini kita hadiahkan untuk orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita yang telah dahulu meninggalkan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Lalu acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Yala Watan yang akan dinyanyikan oleh saudari Aulia Zahra dan saudari Nadia. Sebelum itu para hadirin dipersilakan untuk berdiri untuk merangkai lagu Indonesia Raya Yala Watan. Kepada saudari Nadia dan saudari Aulia Zahra kami persilakan. Sallu ala Muhammad.
Silakan untuk duduk kembali. Alhamdulillah, nyanyikan lagu Indonesia dan Rotok sudah dinyanyikan oleh saudari Alia Zahra dan Nadia. Lalu acara yang ketiga yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh moderator yaitu Al-Ustaz Muhammad Bismillah Besari. Kepada beliau kami persilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumin akhir. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul kembali di minggu ketiga di bulan Februari di tanggal 21 Februari. Pada hari ini kita seminar yaitu menjelaskan tentang napaktilas peradaban dan pemikiran Islam. Yang kami hormati yang pertama yaitu pimpinan Pondok Pesantren Salaf Al-Ihsan, beliau Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Hibzillah bin Badruddin bin Kiai Haji Muhammad Asmad. Yang kami hormati beliau Al-Ustaz Fakhruddin Ahmad SHI MH. Yang kami hormati beliau Al-Ustaz Muhammad Asyid Syaukani. Alhamdulillah hari ini ya yang tadi kita sudah kita sampaikan bahwa judulnya itu adalah tentang napaktilas peradaban dan pemikiran Islam. Tentu kita paham yang namanya napaktilas. Apa itu napaktilas? Napaktilas itu kalau bahasanya Jawa itu napak itu apa? Jalan kaki ya. Napaktilas itu perjalanan. Jadi napaktilas itu biasanya seperti contoh gini. Napaktilas perjuangan Pangeran Diponegoro. Berarti seorang Pangeran Diponegoro pernah bersinggah di sana atau bagaimana, itu napaktilas. Yang kedua adalah pemikiran Islam. Ya tentu pada zaman Nabi Muhammad sudah sudah disebutkan bahwa suatu saat nanti akan datang berapa? 73 golongan atau 73 pemikiran. Karena nah inilah di akhir zaman ini sudah banyak sekali pemikiran-pemikiran. Nanti akan dipaparkan oleh moderator kita. Ya mungkin nggak usah banyak dari saya, nanti akan dituntaskan semua oleh moderator. Silakan disimak dengan baik. Oh iya. Narasumber, mohon maaf. Narasumber. Oh, moderator ya. Narasumber. Nanti silakan diperhatikan ya, karena yang namanya apalagi sekarang dinamika kehidupan sangat luar biasa. Didengarkan perjuangan dari pertama, nanti dilihat bagaimana kisahnya pada zaman Nabi dan para sahabat, diperhatikan kembali. Nanti silakan bertanya setelah selesai pemaparan, silakan bertanya. Ya, mungkin dari yang pertama narasumber kita yaitu Ustaz Fakhruddin Ahmad. Darinya kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Wah, saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudaya. La haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami muliakan dan kami hormati tentunya guru kita bersama, pengasuh Pondok Pesantren Salaf Al-Ihsan Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Hibzillah bin Kiai Badruddin bin Kiai Muhammad Asmad beserta keluarga besarnya,
lupa yang kami muliakan pimpinan KNU-an Pondok Pesantren Salaf Al Ihsan beserta jajaran-jajarannya, juga tak lupa moderator telah memberikan waktunya, itu Al-Mukarram Ustaz Bisril Karim, dan juga moderator narasumber kedua Al-Mukarram Al-Muhtaram Ustaz Muhammad Asy-Syaukani, dan para santriwan santriwati yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya karena kebanyakan harus sebutkan satu-satu. Jadi alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul, bermuajahah, kita silaturahim di pesantren kita ini, tidak lain tidak bukan dalam rangka melaksanakan yang menjadi rutinitas bulanan kita. Walaupun ini agak lambat dikit ya, telat seminggu ya kegiatan kita, tapi alhamdulillah pada siang hari ini bisa berjalan. Seraya doa dari kita semuanya, mudah-mudahan acara berjalan lancar dari awal hingga akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Sehingga pada siang hari ini berkah daripada Allah berikan sehat walafiat kepada kita bisa kumpul bareng di sini menimba ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. An-Nahdiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berpaham An-Nahdiyah. Ya. Nah ini pada kali ini dengan tema Napaktilas Peradaban. Napaktilas Peradaban Pemikiran Islam. Diawali tentunya ini menjadi bagian poin penting dari sisi perjalanan kehidupan beragama Islam kita, bukan hanya di Indonesia tapi khususnya di dunia Islam secara menyeluruh di seluruh belahan dunia. Dan mungkin salah satu yang dampak itu terjadi ada pada Indonesia, di negara Republik Indonesia kita tercinta ini, tak juga luput daripada pemikiran-pemikiran Islam yang berada dari barat, dari Eropa, dari Arab ini atau dari Timur Tengah. Ketika berbicara mengenai pemikiran, sebenarnya memang saya kasih simpulnya aja, artinya saya kasih mungkin yang saya bisa berikan nanti ini yang kira-kira kadarnya ini cukup untuk kita mengerti. Karena ketika berbicara pemikiran sendiri di kalangan kampus bahkan bisa jadi ini penafsirannya yang berbeda-beda gitu. Entah psikologisnya dia yang rasa udah lebih hebat dalam pemikiran, entah apa gitu, sehingga kadang-kadang mereka dengan pemikiran yang mereka sudah peroleh, ilmu yang sudah mereka dapat tentang teologi khususnya ini, pemikiran Islam ini, banyak yang justru salah kaprah dalam menilai agama. Karena memang ini sebenarnya kelas berat ini sebenarnya. Jujur ini kelas berat ini, gitu ya, berat. Bahkan yang dijadiin tema selanjutnya kan kita udah sama-sama paham ya. Sebelum puasa ya. Iya, sekali lagi kita kan sebelum bulan suci Ramadan kita sekali lagi tema tuh, yaitu tentang paham-paham yang justru memang lagi digencar-gencarkan oleh Nahdlatul Ulama, ya. Nah itu justru lebih enteng bahasnya kalau saya pribadi gitu, dibandingkan harus bahas yang sekarang kita tema ini, yaitu kita bahas masalah Khawarij, Murji'ah, Syiah, terus apa lagi itu? Mu'tazilah, Jabariyah dan Qadariyah. Apalagi ketika berbicara Jabariyah dan Qadariyah dan Mu'tazilah, kayaknya terlalu rumit kalau harus sampai spesifik gitu. Walau bahkan saya sendiri mendapatkan pelajaran itu di kampus. Sekarang kita taraf SMP, SMA ini udah dapat materi ini nih, hebat nih. Ya, saya di kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta semester 1, semester awal itu dapat materi namanya ilmu kalam. Ilmu kalam membahas tentang teologi Islam dan pemikiran-pemikiran. Ini bukunya saya bawa. Buku fakultas kelas 1 semester 1 ya. Nah, baik. Langsung saja
tanpa panjang kalam, khawatir nanti waktunya. Baik, ini ketika berbicara tadi napak tilas, tentunya berbicara napak tilas daripada pemikiran Islam ini, peradaban pemikiran Islam diawali tentunya pada saat apa? Zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu, ya. Nah, ketika zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa ajaran agama yang rahmatan lil alamin, yang dijadikan ke Indonesia menjadi Nusantara, ya itu sebenarnya sama saja kan gitu. Ini awal mulanya ketika kita berbicara agama, tentunya kita berbicara masalah pemikiran. Ketika berbicara masalah pemikiran, berarti di situ nanti ada hubungannya yang namanya dosa dan tidak dosa, ada hukum di situ. Itu kan syariat yang membawakan itu. Rasulullah SAW membawa ajaran, yaitu apa? Agama. Tentunya di situ ada materi atau ada kajian-kajian hukum. Begini boleh atau tidak. Itu istilahnya apa? Hukum fikih yang didasarkan pada hadis, ya Al-Quran dan hadis. Tapi justru pemikiran Islam ini timbul bukan mulanya dari situ. Pada saat Rasulullah hadir membawa ajaran tersebut, adem ayem semuanya, pemikirannya satu, sepaham dengan sama Rasulullah. Karena tidak mungkin ada sumbernya langsung siapa? Rasulullah. Namun pergolakan itu terjadi bahkan diawali dengan pergolakan politik tuh yang sekarang orang paling anti sama politik, katanya politik kotor. Dari zaman dulu seperti itu adanya, ya. Nah, awal mulanya adalah setelah wafatnya Rasulullah, ya. Kalau sebelum wafatnya Rasulullah, kita berbicara sebelum wafatnya Rasulullah, ketika Rasulullah masih ada, beliau ini tentunya pertama kali ada di Mekah, baru hijrah ke Madinah. Nah, Mekah ini awal mulanya adalah menjadi sentral perdagangan. Jadi kalau di garis itu ada dari utara dan selatan, Mekah itu tengah-tengah. Sehingga banyak orang, para pedagang dari mana? Dari selatan sampai ke mana? Ke Mekah. Gitu. Dari utara sampai ke Mekah. Jadi apa namanya ya? Kalau bahasa sekarang zona ekonomi eksklusif kali itu ya, kalau di laut itu kalau dia di darat ini, ya daratan. Nah, jadi karena tempat tempat persinggahan para pedagang dari luar negara Mekah ini, dari luar kota Mekah. Kenapa bisa ada perdagangan di situ? Awal mulanya bukan di situ. Awal mulanya ada jalur tempat lain di jalur utara. Kalau diceritakan di sini itu dari jalur mana tuh? Timur ke barat, pindah dari Teluk Persia ke Efrat, gitu ya. Ya itu di daerah utara. Nah terus Laut Merah ke Sungai Nil, itu lembah Sungai Nil itu dari mana? Arah selatan. Ini nanti ketemu di mana? Enggak di sini, enggak di Mekah. Ini poros lama, dagang yang lama. Cuman karena terjadi peperangan, otomatis pedagang takut dong lewat situ. Sehingga ketika takut bikin jalur baru. Susah banget nih lihat. Ya, jalur baru. Nah, jalur baru itu ketemulah apa? Perdagangan itu akhirnya lewat mana? Ngelewatin kota Mekah gitu. Karena mereka khawatir kalau lewat jalur yang lain, kenapa? Terjadi peperangan saat itu. Nah, disitulah mulai. Ini jauh sebelum Rasulullah mungkin lahir ya. Jadi udah ada namanya apa? Perdagangan itu. Ya, karena kota Mekah ini jadi poros biasa. Kalau kayak di sini tuh ibaratnya kayak KBN. Ya, KBN tahu KBN? Bulog. Ya, itu jadi tengah-tengah titik pusat antara Semper sama Cakung. Ya, di situ tuh. Nah, di situ otomatis lihat yang nguasain siapa? Ada temernya, ada yang nguasain pasar, ada yang nguasain apa lagi? Nguasain wilayah situ, ada yang nguasain dalamnya. Apa namanya tuh? Kan cukong-cukong punya PT-PT tuh. Itu PT-PT itu masing-masing punya dekengannya itu. Ya, jangan kata nggak ada, itu ada. Nah, di zaman waktu lagi Mekah itu terjadi, itu juga ada gitu. Jadi pemimpin-pemimpin Quraisy ini, karena ini wilayah kota Mekah dipegang sama orang Quraisy, ini pegang pegang alih kendali di kota Mekah itu. Jadi mereka bagi-bagi jabatan, lu bagian itu urusan lu,
bagian ini. Tapi yang dapat jabatan adalah pembesar-pembesar Quraisy. Rasulullah hadir, tapi Rasulullah dari kalangan orang yang sederhana. Walaupun kakeknya adalah pembesar Quraisy, tapi dari kalangan sederhana, bukan dari saudagar kaya. Tuh, ya. Dan nanti akan berlanjut setelah Rasulullah ini, anggaplah Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Karena di kota Mekah ini kelihatannya pergolakannya seperti itu aja. Yang megang alih adalah yang mana? Tampuh jabatan yang megang alih adalah para pembesar yang punya uang, saudagar-saudagar kaya. Gitu. Jadi sebenarnya kita jangan aneh ketika sekarang, ya ini kan contohnya kita hanya hidup di Indonesia. Yang kita lihat apa kejadiannya? Yang punya uang lah yang berkuasa kan gitu. Ya dari zaman Rasulullah ada, menurut sejarah seperti itu. Jadi dipegang oleh pembesar-pembesar Quraisy yang punya dana besar. Mereka bisa berkuasa di situ. Rasulullah kebetulan menjadi orang sederhana, walaupun kakek dan pamannya adalah orang pembesar Quraisy. Sehingga dakwahnya Rasulullah itu kurang kurang mendapat minat, karena pembesar-pembesarnya susah diajak kompromi gitu. Emang kalau dibilang solid, Mekah solid, para pembesarnya aja gitu. Nah Rasulullah punya ajaran baru, ketika mereka satu musuhin, semua ngikut musuhin Rasulullah gitu. Nah karena kurang berkembang, Rasulullah pindah ke kota Madinah. Itu pun di kota Madinah terjadi apa? Ketika ada orang yang mau berangkat melaksanakan ibadah haji, katanya kemana? Ke kota Mekah. Di situ melihat Rasulullah sebagai pemimpin umat, tapi nggak diorangin. Sedangkan di kota Madinah ini mereka butuh kalau bahasa bilang butuh pemimpin untuk menyatukan satu agama, atau untuk menyatukan jadi satu komunitas besar, yaitu namanya apa? Kota Madinah. Karena di kota Madinah itu beda sama kota Mekah. Kalau kota Mekah mungkin hanya dari satu suku, artinya apa? Maksudnya sama-sama etnisnya sama gitu. Tapi kalau di Madinah terdiri dari orang Yahudi dan orang Muslim. Nah, orang Arab sendiri atau orang Arab dan orang Yahudi. Nah, orang Arab ini di situ ada dua suku di kota Madinah, suku Aus dan suku Khazraj. Ya, ini saya awalin karena kita namanya napak tilas, berarti dari awal nih. Ini suku Aus dan suku Khazraj ini dua-duanya selalu berantem, berebut kekuasaan. Tapi dari orang muslimnya sendiri pengen mereka berdua bersatu. Dan Rasulullah kan terbukti menyatukan para pembesar-pembesar Quraisy yang waktu naroin apa tuh? Naroin? Ayo, tahu nggak? Hajar Aswad dikasih pegang satu-satu. Itu menyatukan kaum kota Mekah, para pembesarnya. Dan ini pengen banget mereka ini kota Madinah seperti itu. Gitu. Tapi beda. Kalau dari kota Mekah ini adalah para pedagang, kalau kehidupan di kota Madinah ini kebanyakan para petani. Nah, dia pengen banget itu. Akhirnya ketika ada yang pergi haji, mereka sampaikan pesan itu kepada Rasulullah. Ya Rasul, wahai Nabi, kita di Madinah pengen banget punya pemimpin. Karena kita berdua kagak ada yang bisa nyatuin dua suku itu yang selalu bertentangan. Gitu. Akhirnya tepatlah di saatnya waktunya hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Hijrah Rasulullah kemana? Ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah Rasulullah hijrah, benar disambut kan? Makanya apa? Yang tola al-badru alaina itu sebagai sambutan dari mana? Orang Madinah. Mereka welcome terhadap Rasulullah, meskipun orang di luar muslimnya welcome, menerima kehadiran Rasulullah. Gitu. Nah itu terjadi di mana? Di kota Madinah. Dan ternyata atmosfer itu memang saya rasakan gitu ketika perjalanan ibadah waktu kemarin bulan Januari 2020. Ternyata memang atmosfer itu berasa ketika kita berada di Madinah. Atmosfer yang berasa adalah suasananya kayak identik sama Rasulullah gitu. Walaupun istilah kita belum pernah bertemu dengan Rasul, tapi suasana adem, ayem, ramah, terus nyaman itu dirasakan di kota Madinah. Begitu kita sampai, karena kan saya ke Madinah dulu ya, baru ke kota Mekah untuk umrohnya. Sampai di kota Mekah, mohon maaf yang saya rasakan gitu ya, tanpa mengesampingkan istilahnya itu adalah dua kota suci. Satu nggak tertata,
mohon maaf tanda kutip, agak kumuh. Kedua, kalau bahasa Jawa bilang ruame, itu kehidupan 24 jam di kota Mekah. Jadi nggak ada tutup-tutupnya itu toko. Jadi di depan ini nih, kalau kita mau anggaplah di Cakung itu Masjidil Haramnya, ini sepanjang jalan ini toko dan nggak pernah berhenti, full 24 jam gitu. Dan ketika jalan suara-suara bising itu ada, tapi kalau di Madinah nyaman, senyaman-nyamannya, tenang. Sehingga saya bisa ini ternyata apa? Kayaknya menafsirkan bahwa ini akhlak Rasulullah, adem, ayem, tenang kayak gini gitu. Ya. Nah, kembali lagi ke pertamanya, mereka haus akan kepemimpinan di kota Madinah. Sehingga apa? Lalu begitu sampai di sana, Rasulullah langsung didampuh menjadi pemimpin wilayah kota Madinah. Bukan hanya pemimpin agama, tapi juga pemimpin negara. Menyatukan dua suku yang tadi berantem, suku Aus dan Khazraj, ditambah lagi orang-orang non muslimnya, dirangkul menjadi satu. Akhirnya keluar yang namanya piagam Madinah. Nah, dari piagam Madinah itulah itu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bersama Nahdlatul Ulamanya dipakai di Pancasila. Tuh larinya ke situ. Kenapa? Karena Pancasila ini mengejawantahkan sama hampir mirip apa-apa yang poin-poin yang ada di piagam Madinah. Gitu. Dengan nama dulu diganti namanya Piagam Jakarta. Piagam Jakarta cikal bakal terus jadi Pancasila. Gitu ya. Nah, singkat cerita, Rasulullah wafat. Yang pertama kali ada di otaknya orang Madinah bukan bagaimana cara nguburin Rasulullah, di mana nguburin Rasulullah, tapi mayat masih ada. Mereka lagi pusing, siapa pengganti setelah wafatnya Rasulullah SAW. Tuh, siapa yang bakal menggantikan jabatannya ini? Karena saya pengen sama seperti jabatan yang dulu ditampu oleh Rasulullah, adem, ayem, tenang, nggak ada yang namanya pertikaian. Akhirnya apa? Kumpullah sesuai mungkin dengan tradisi di sana. Terpilihlah Sayyidina Abu Bakar, aman. Lalu Sayyidina Abu Bakar wafat, digantikan oleh Sayyidina Umar, aman. Nah, mulai pergolakan di khalifah yang ketiga, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, Sayyidina Utsman bin Affan ada sambungannya lagi nih dengan cerita saya yang awal. Ini nenek moyangnya atau keluarga besar daripada Sayyidina Utsman bin Affan. Kita kenal Sayyidina Utsman dengan apanya? Dengan apanya? Harta. Iya. Karena Sayyidina Utsman bin Affan adalah saudagar kaya. Ya, ini ada hubungannya dengan yang tadi yang saya bilang di Quraisy. Quraisy ini tadi kan ada yang saudagar-saudagar kaya, dan Sayyidina Utsman adalah rombongan itu. Nenek moyangnya itu adalah kelompok daripada saudagar-saudagar kaya yang ada di mana? Kota Mekah. Sedangkan Rasulullah dari golongan yang sederhana. Akhirnya karena yang namanya dari saudagar kaya dan biasa mainin politik kayak gitu, ketika Sayyidina Utsman jadi, keluarganya banyak ikut campur urusan khalifahnya Utsman bin Affan. Sokongan dah. Lah, lu jadi khalifah, gue lah bagi jabatan. Itu kurang lebih bahasanya. Ya, kalau kita pakai bahasa ini ya, istilah sekarang. Saya yang mudah dipahamin aja. Lah, inilah paman lu gak jadi apa-apa. Paman lu jadiin apa kayak gitu di pemerintahan gitu. Ya, kalau bahasa sekarang benar kolusi ya. Namanya kolusi apa nepotisme kayak gitu. Kolusi ya. Saudara diajak. Saudara diajak disuruh jadi pegang pemerintahan. Nah, salah satu yang paling mencuat adalah ketika menggantikan di wilayah Mesir atau mana itu diganti. Ya, itu mulai agak marah tuh. Ya, wah ini udah gak bener ini begini ya. Akhirnya makanya apa? Sayyidina Utsman kan meninggal wafatnya karena terbunuh. Itu mulai pergolakan politik sebenarnya di situ. Gitu. Ini tadi saya bilang, pemikiran Islam awal mulanya dari politik. Walaupun sebenarnya sangat nggak etis, karena yang begitu namanya agama otomatis sudah punya ada ketauhidan kan ya. Rasulullah sudah menanamkan itu. Cuman pergolakan politik ini yang mengakibatkan nanti ada terpecah-pecah jadi sekte-sekte. Kan aneh. Nanti kita dengarkan lanjutannya. Ya. Setelah anggaplah udah wafat terus Sayyidina Utsman dengan pergolakan yang ada. Ya, terus apa? Masuk apa? Digantikan oleh Sayyidina
Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Terlepas dari keimanan atau keislamannya beliau, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tapi di situ mulai ada pergolakan tuh. Adalah gubernur Damaskus yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, ini gubernur Damaskus waktu itu. Lalu pengen banget ini, karena ini pergolakan tadi di Sayyidina Utsman berlanjut ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Akhirnya menganggap ini, wah kayaknya ini bukan pemerintahan yang sah atau bagaimana lah gitu kan. Sampai ada ngikut-ngikut di situ anak istri Rasulullah siapa? Aisyah gitu. Ya, nggak usah pakai panjangin dah. Ya, Aisyah gitu ya. Walaupun kalau diceritanya itu terlalu lembut isinya ya. Padahal beliau juga pernah pegang naik kuda gitu. Naik kuda dan ngapain? Ya megang perang, ikut perang setidaknya tuh Aisyah. Cuman kalau di lagunya kayaknya lembut banget ya gitu. Romantis kelihatannya gitu ya. Berlari-lari sama Rasulullah. Larinya kayak gimana kalau orang bisa perang dah? Woi. Ya gitu. Kita kan coba kita pikirin gitu ya. Berlari-lari sama Rasulullah kata gitu. Larinya dia kayak gimana coba tuh? Yang dia bisa naik kuda nih perang coba. Gagah gitu ya. Larinya enggak gemulai kayak yang perempuan-perempuan gitu. Larinya pakai tangan ya gitu. Ya setidaknya Aisyah ini seorang yang gagah lah gitu. Nah, pergolakan itu terjadilah yang namanya baru ada di sini buku, ada di halaman 3. Ada yang namanya perang Siffin. Perang di mana Sayyidina Ali mau memerangi yang memberontak pada saat itu, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, dan ada lagi di situ rombongannya namanya siapa? Aisyah. Ngikut di situ. Tapi dia ada di kelompok mana? Kelompok yang memerangi Sayyidina Ali. Dipukul mundur rombongannya Muawiyah bin Abi Sufyan, dimenangkan oleh kelompok Ali perangnya itu. Tuh mundur, pukul mundur, aman. Tapi nggak nyampe selesai mundur nih, karena udah dilihat udah mau kalah. Udah Aisyah disuruh dianuin dah, istilahnya sama yang tua-tua di situ. Udah Aisyah, lu pulang udah. Gitu. Udah jangan ikut-ikut campur sini udah. Ini biarin urusan politik dia berdua nih, antara dia dan Muawiyah. Gitu bahasanya. Nah, sampailah setelah itu ngelihat udah mundur, kagak kalah pinter. Siapa namanya ini? Rombongannya Muawiyah yang dipelopori oleh Amr ibnul As. Amr bin As mempelopori angkat Al-Quran sebagai tanda nyerah. Nah, para qurra, kalau bahasa qurra apa? Para ahli, kalau penghafal Al-Quran, hufaz ya. Ini para pembaca Al-Quran yang ahli-ahli membaca Al-Quran lihat begitu, itu berarti apa? Ini pertanda mereka udah nyerah. Gitu. Ternyata bukan nyerah. Gitu. Lagi nyusun siasat. Bayangin Al-Quran dari dulu aja udah dibuat mainan. Jangan aneh kalau sekarang kayak gitu. Gitu. Zaman Rasulullah, zaman apa? Kekhalifahan aja Al-Quran udah diapain? Dibuat mainan buat masalah politik gitu. Jangan aneh kalau ada orang sekarang apa? Jual-jual ayat Al-Quran gitu. Ya. Bukan jual-jual ayat Al-Quran ini ya, harganya berapa? Bukan kayak gitu, ntar memahamin kayak gitu lagi. Jual ayat Al-Quran nih. Takutnya nih kan terlalu ortodok banget ini kan santri kan. Gitu. Apalagi Kang Agus, oh baik Pak Ustaz ya. Dijual ayatnya. Ya, baik nanti saya jual per lembar gitu. Ya, seperti itu ya, misalkan. Nah, jadi pada saat itu Amr bin As angkat Al-Quran sebagai tanda nyerah. Nah, ini para rombongannya Sayyidina Ali melihat, wah, kalau kata para qurra'nya, para pembaca Al-Quran dari timnya Sayyidina Ali bilang, pemimpin, ini tandanya mereka udah nyerah gitu. Udah kita terima aja nyerahnya mereka. Oke. Akhirnya terjadilah yang namanya mediasi. Amr bin As minta mediasi. Apa itu mediasi? Mediasi itu berunding. Ya kalau bahasa kerennya nih, kalau di kitab di buku yang saya punya namanya arbitrase. Terlalu keren. Apaan itu, makanan apa itu ya? Digorengnya pakai apa itu arbitrase? Ya mungkin ada udang-udangnya, terasi. Arbitrase namanya. Tapi kalau bahasa kita bilang mediasi. Sini berdua rempuk. Ada penengah. Penengah itu yang netral. Ya, ini diselesaikannya di luar pengadilan istilahnya, nggak ada pengadilan gitu. Jadi di luar pengadilan tuh kita selesaikan sebuah masalah. Kalau kayak kita bahasanya namanya musyawarah. Dipimpin, ada yang mimpin ini sebagai orang yang netral. Itu kayak gitu arbitrase.
Ya, mediasi lah gitu. Pilih jubir masing-masing. Muawiyah punya jubir namanya Amr bin As, Sayyidina Ali punya jubir namanya Abu Musa al-Asy'ari. Ya, kalau nggak salah Abu Musa al-Asy'ari di situ. Ya, terlalu saya lihat dulu. Jadi Amr bin As, dan yang dari apa? Jubirnya dari rombongannya Sayyidina Ali namanya Abu Musa al-Asy'ari. Iya. Nah, keduanya berunding nih. Ya, tapi sebelumnya berunding, ini akal licik Amr ibnul As nongol lagi di sini. Diajak jubirnya siapa nih? Jubirnya Sayyidina Ali diajak kumpul. Ya, kalau bahasa ini tipu muslihat lagi. Ya, tadi tipu muslihat yang pertama diangkat-angkat Al-Qur'an tanda nyerah, padahal dia lagi nyusun strategi gitu. Ya, jadi jangan, ya saya bilang nih, jangan aneh kalau sekarang ada yang model-model kayak gitu, bawa ayat Al-Quran lah, katanya nih kiamat cirinya begini-begini, tahunya sampai sekarang masih aman, alhamdulillah. Iya, tahunya nggak kebukti, lain-lain lagi alasannya karena nggak terbukti. Coba itu, ya, dibuat-buat mainan kayak gitu. Nah, ini orang itu nggak pernah kayak begitu modelnya tuh, ya. Baik lagi, ini dua jubir ini awal mulanya nih kenapa jadi ada teologi nanti ya, nanti bakal bahas banyak, mungkin saya awal menapak tilasnya nih, mungkin nanti bisa ada beberapa poin yang akan disampaikan oleh narasumber kedua nih, gitu. Begitu sampai diajak ngobrol, siapa? Jubirnya Sayyidina Ali sama Amr ibnul As, padahal dia jubir lawan ini, tapi diajak ngobrol. Apa? Karena ini Abu Musa al-Asy'ari lebih tua, karena dia lebih dituakan, makanya diambil sama Sayyidina Ali buat jadi jubir dari kelompoknya Sayyidina Ali. Diajak ngobrol berdua. Begini enak ya bahasa gitu ya. Begini ini saya juga kagak demen ini perang-perangan begini mulu, pusing kita sama-sama umat Islam berantem mulu, gitu kan ya, kurang lebih begitu, gitu. Terus lu gimana kalau Abu Musa al-Asy'ari? Begini aja udah, kita akuin aja dua-duanya pemimpin kita, udah ntar kita jubir, kalau setiap masing-masing ngomong kita ngomong begitu aja udah. Saya akui saya Umar ya sebagai pemimpin, dia punya akhlak, Muawiyah ya pemimpin karena dia punya akhlak misalkan. Sayyidina Ali juga pemimpin kita, gitu. Ya, akhirnya seperti itu dimintanya tuh. Oke dah kalau begitu, lu begitu, kata Abu Musa nih. Iya begitu aja udah jadilah berdua, gitu. Ya, ini versi Betawi gitu. Ya, akhirnya apa? Tibalah saatnya perkumpulan ya. Karena dia lebih tua, beliau nih Abu Musa al-Asy'ari tipe muslihat lagi Amr bin As. Yang tua maju duluan lah ngomong, gitu kan? Yang tua maju duluan lah ngomong. Majulah Abu Musa al-Asy'ari mengumumkan hasil rapat atau hasil mediasi. Udah begini aja, saya mendukung Sayyidina Ali, ya saya juga mendukung Muawiyah. Kurang lebih seperti itu. Ya, dua-duanya sama gitu, model-model pemimpin yang sama, gitu ya. Tanpa menyebutkan kekhalifahan yang sah, tapi dia mendukung Sayyidina Ali dan mendukung Muawiyah. Nggak ada yang salah di situ katanya. Begitu. Berarti kan poinnya seri ya, satu-satu ya. Amr bin As maju. Apa begitu bilang Amr bin As? Saya begini maju ke depan ini sebagai perwakilan dari Muawiyah. Ya. Menurut saya Muawiyah lah yang cocok, gitu. Dan menurut saya Muawiyah lah ini cuma satu pemimpin, dan Ali itu pemimpin yang salah. Gitu. Jadi saya mendukung Muawiyah katanya. Ya, nggak bilang dua-duanya didukung, tapi mendukung satu doang, Muawiyah. Jadi poinnya berapa? Skornya? Kalah kan Sayyidina Ali 1, sedangkan Muawiyah 2. Akhirnya berdasarkan hasil mediasi siapa yang menang? Muawiyah bin Abi Sufyan. Tuh, itu akal licik siapa? Amr ibnul As pada pergolakan politik. Tuh, jadi kalau zaman sekarang agama dibawa ke politik, jangan aneh kalau banyak tipu muslihat, kadang-kadang bawa ayat Al-Qur'an, kadang-kadang bawa agama. Kalau nanti nggak terpilih, ya, siapa? Emang udah nggak ada orang beribadah. Nah, buktinya kagak kepilih sampai sekarang aman ya ibadah ya. Ya, tuh kan. Aduh, baik lagi ke situ udah kan. Udah nggak boleh itu sebenarnya sih. Tapi gimana ya? Ya ini membahasnya ginian. Tuh, ternyata ini dari pergolakan politik ya. Nah, setelah itu, setelah pergolakan ini politik ini terjadi, pokoknya timbullah permasalahan carut marut di dalam kekhalifahan yang keempat ini Sayyidina Ali, sampai akhirnya Sayyidina Ali terbunuh. Dan dengan dengan lenggangnya Muawiyah bin Abi Sufyan memegang tampuk
kekhalifahan atau kepemimpinan umat Islam pada saat itu, bangunlah dinasti baru yang namanya dinasti Bani Umayyah. Nah, saya tidak membahas masalah dinastinya, tapi mulai dari situlah mulai ada orang yang begini ngomongnya. Ya, ini rombongan Sayyidina Ali nih, rombongan Sayyidina Ali. Males ini ngikutin rombongan Sayyidina Ali. Cemen banget, bisa kalah ngelawan Muawiyah aja kalah, kagak bisa apa-apa. Udahlah, saya menyatakan diri keluar dari rombongannya Sayyidina Ali. Keluar. Timbullah yang namanya yang akan kita bahas, namanya sekte Khawarij, orang-orang yang keluar barisan dari barisan Sayyidina Ali. Tapi masih ada orang yang fanatik terhadap Sayyidina Ali. Siapa dia? Rombongan Syiah. Tuh. Dan di antara dua ini ada orang yang netral. Ya, biarin udah dah dia pada keluar, kita sih netral aja. Rombongan yang namanya Murji'ah. Ya, Murji'ah. Tuh. Jadi 3, Khawarij, Syiah dan Murji'ah. Ini Mu'tazilah belum nongol nih, belum nongol. Ya, baru 3 ini. Seiring berjalannya waktu, mereka pertama-tama pahamnya ke situ doang tuh. Beda-beda kelompok doang nih, beda-beda kelompok. Ini kelompok ini kelompok A, ini kelompok B, ini kelompok C. Ini kelompok Khawarij, ini kelompok Syiah, ini kelompok Murji'ah. Begitu doang awalnya. Dimula-mulain sama Khawarij. Apa kata Khawarij? Karena dia ngerasa orang yang tidak senang kan dengan Sayyidina Ali. Bilang apa? Itu tuh yang kemarin tuh masalah politik Sayyidina Ali sama Muawiyah, Abu Musa al-Asy'ari dan Ibnul As, sama Amr Ibnul As. Itu empat-empatnya beserta rombongan tuh orang kafir semua tuh. Orang kafir katanya tuh. Ya. Jadi kalau yang sering teriak-teriak kafir orang mana tuh? Orang Khawarij. Ya udah. Biarin saya mau bilang Khawarij besok. Ya. Jadi gitu. Ini makanya kita belajar teologi nih biar kita paham. Kenapa? Jangan asal ngikut-ngikutan. Kita tanpa tahu sumber aslinya, biar kita paham. Jadi larinya nanti arah kita dalam beragama, di dalam berpunya pandangan hidup, apalagi pandangan politik, ya nanti jadi aman begini kita. Ya, nyaman sentosa tanpa ada permusuhan gitu. Nah, ini Khawarij sering berbicara seperti itu. Rombongannya Sayyidina Ali, rombongannya Amr Ibnul As, Muawiyah, Abu Musa al-Asy'ari beserta rombongannya itu orang-orang kafir dan dosanya dosa besar. Kalau orang udah dosa, bukan orang kafir maksudnya, mereka ini adalah para pendosa besar katanya. Kenapa dianggap pendosa besar? Karena mereka tidak mau memakai hukum Allah ketika lagi sidangnya. Jadi ketika sidang kan Al-Quran diangkat-angkat tuh. Setelah itu mediasi di situ seolah-olah katanya apa? Tidak bawa dalil-dalil ayat Al-Quran. Tuh, sehingga apa? Katanya apa? Kalau dalam surah Al-Maidah tuh ayat 44 apa ya? Nanti bisa dilihat ya. Kalau nggak salah ayat 44 bunyinya wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun begitu. Ya, siapa orang yang tidak menghukum dengan apa-apa yang sudah diturunkan oleh Allah, artinya tidak menghukum dengan hukum Allah gitu. Itu termasuk orang-orang kafir katanya. Tuh, jadi dia para pendosa besar itu rombongan tadi yang mengadakan arbitrase tadi. Siapa yang ngomong ini? Orang Khawarij, karena dia dosa besar dan dosa besar itu tidak dimaafkan. Namanya orang kafir dia itu pada tuh. Tuh ya, orang kafir. Nah, akhirnya apa? Ini Khawarij ini. Awal mulanya gitu doang tuh, gara-garanya kelompok doang. Tapi tiba-tiba timbul kata-kata dosa besar. Nah, kalau udah ngomongin dosa besar berarti ngomongin apa masalahnya? Bukan lagi politik itu, ngomongin masalah agama gitu. Kalau kagak milih ini kafir. Wah, itu hebat banget kita bisa bilang orang kafir. Itu rombongan yang pertama. Sampai di rombongan yang kedua. Ini orang-orang apa nih? Khawarij. Gitu. Khawarij udah mulai kata-kata kayak gitu ya. Murji'ah dan Syiah juga sama, nggak mau kalah. Akhirnya apa ya? Karena Syiah ya bilang apa? Itu pokoknya rombongan yang sebelah doang tuh, karena dia fanatik ke Sayyidina Ali, maka rombongan-rombongan yang sebelahnya doang tuh itu dianggap pendosa besar itu karena udah bohong itu dalam berkhalifahnya tuh, dalam bermediasinya pakai cara-cara bohong, cara-cara buruk. Mereka itu dosa-dosa besar semua tuh, para pendosa besar, dan mereka adalah orang-orang kafir. Tuh, awal mulanya seperti itu. Nah, rombongan Murji'ah lain lagi. Apa katanya rombongan Murji'ah? Orang-orang yang netral tadi nih. Ya, dua-duanya yang berantem ini kan sama-sama muslim. Sama-sama muslim, syahadatnya sama, ini sama. Ada pun masalah dosa besar itu urusan nanti di yaumil akhirah, di yaumil qiyamah.
ya pasti sih, yang pasti yang namanya dosa besar mereka pada berdosa semuanya, tapi nggak nyampe kafir, mereka tetap muslim. Ya, adapun masalah kafir-kafir atau dosa besar itu mah nanti urusan beliau sama apa? Sama Allah nanti di akhirat. Tuh, lebih apa? Lebih netral bahasanya. Itu ya, itu rombongan siapa tuh? Khawarij, rombongan Murji'ah namanya. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Khawarij, apa lagi nih? Murji'ah tadi dan Syiah. Berlanjutlah tuh permasalahannya sampai kemana? Sampai ke selanjutnya akhirnya berbicara masalah teologi atau masalah pemikiran. Tapi awal mulanya sekte itu dari situ tuh. Ya dari mana? Dari masalah yang tadi. Ya, masalah apa? Masalah berantem apa namanya? Politik, tiba-tiba kok menyerempetnya kemana? Masalah agama. Dan itu terjadi nggak pada saat ini? Kayaknya apa yang kita ceritakan atau yang kita bahas, ya ini kan tanpa sengaja ya, tanpa istilahnya nggak ada rekayasa kita. Memang ada bukunya begini saja. Ya, tapi kok seolah-olah kita kayak kembali lagi di zaman seperti itu. Dan kita diingatkan bahwa zaman tersebut pada saat itu ada modelnya yang seperti sekarang saat ini kita rasakan. Ya, bedanya apa? Kalau dulu dari politik jadi agama, sekarang apa? Agama yang dibawa-bawa ke politik. Gitu. Ya, dengan mengadakan apalah namanya ya, acara kumpul-kumpul besar, tiba-tiba di situ bukan ngomongin masalah agama doang, tapi ada omongan politik. Dan saat itu kan sama kejadiannya, gitu ya. Agak beda, agak sama-sama lah, tapi beda-beda tipis lah gitu. Kalau beda tipis. Nah, makanya dengan kita hadir di sini nih, pahamin baik-baik. Walaupun saya nggak secara mendetail nih, Khawarij modelnya begini, nanti agak apa namanya ya? Pemikiran kita karena jujur ya, nih tanpa mengesampingkan nih beliau narasumber kedua ini justru lebih ahlinya karena beliau beliau ini apa? Di Jogja mengambil jurusan filsafat. Nah, ya filsafat ya. Walaupun saya di syariah di Fakultas Hukum di UIN diajarkan juga masalah teologi ini, tapi tidak mendalam. Ya. Nah, makanya sampai ada julukan UIN Jakarta itu adalah sarangnya pemurtadan, atau dulu punya buku ada tuh namanya ya, adanya pemurtadan di UIN gitu. Dulu bukunya ada itu, saya ingat banget gitu. Pas zaman-zaman saya kuliah. Jadi kayaknya kalau kita bawa image kuliah di mana? Di UIN. Wah, nih dikit-dikit murtad kan. Iya. Tuh, murtad kayak gitu. Padahal kalau kita pahamin nggak bakalan. Ya alhamdulillah sampai sekarang saya masih ada nggak murtad gitu. Masih sholat, saya masih sholat gitu ya. Gitu. Karena nanti dulu murtad. Kenapa? Karena nanti ada punya pemikiran bahwasanya Allah hanya diingat aja. Berarti kalau udah ingat Allah udah nggak usah ngapa-ngapain. Karena kita udah nyampe derajat ingat Allah, kagak usah sholat akhirnya. Ya itu yang begitu yang salah tuh. Ya ada itu, makanya di UIN jangan aneh kalau nanti ada yang udah kuliah ya. Kalau main-main ke UIN hari Jumat ya, hari Jumat tuh main-main ke UIN lah gitu. Itu bukan yang kaum Hawa doang yang kagak sholat Jumat. Nanti dilihat juga ada kaum Hawi. Ya, kenapa ya? Tim-tim gondrong gitu, pada banyak yang pada gondrong, yang biasa aktivis banyak yang bersembahyang Jumat, gitu ya. Jadi jangan loh kok dia laki nggak sembahyang Jumat pakai jilbab aja besok gitu. Ya, nggak berlaku itu. Malah kita diajak apa? Diajak berpikir. Sini lo, gua ajarin lo cara berpikir lo. Ngapa sholat Jumat nggak boleh nggak ini begini nggak boleh kita nggak melaksanakan sholat Jumat. Diajarin kita, kedoktrin, murtad juga kita nanti. Ya, akhirnya dulu itu seperti itu awal mulanya, ada pemurtadan seperti akhirnya dilawan sama guru-guru atau dosen-dosen dari fakultas saya yang syariah nih. Selangkah lagi mahasiswa UIN jadi kiai, dilawan tuh ya. Akhirnya alhamdulillah mudah-mudahan saya golongan yang ke situ tuh gitu ya minimal jadi kakak lah. Saya udah punya kakak kok di rumah ya, satu keluarga, bukan kiai kampung. Ya gitu ya. Baik, itu ya biar tawa-tawa dikit. Takutnya ini kan kalau gini nih agak nguras otak nih. Entar cengok begitu. Cengok-cengok yang di depan habis, kagak ada makanannya. Ya, wahid begini. Ya, jadi itu sedikit tentang Khawarij, Murji'ah dan Syiah. Walaupun kalau pahamnya lagi kita paling saya minta waktu 10 menit lagi. 10 menit. Nah, ini Khawarij. Nah, ini kan apa? Tadi saya bilang Khawarij ini termasuk golongan siapa tadi? Kalau di sini nih orang-orang pengikutnya Sayyidina Ali yang ngerasa kecewa dengan kepemimpinannya Sayyidina Ali. Itu rombongan Khawarij.
Nah, asal kata dari mana tuh? Kharaja ya. Nah ini itu rombongan-rombongan Khawarij. Kalau kita lihat di halaman 4 ada ideologi. Apa sih ideologi? Tahu nggak ideologi? Ada yang tahu ideologi? Yang menjadi sumber prinsip mereka di dalam kehidupan berkhawarijnya. Apa tuh? 1. Ali dan Muawiyah telah berbuat dosa karena nyeleweng dari ajaran Islam. Itu tadi yang saya bilang. Pokoknya itu empat-empatnya berserta rombongannya, kan ada 4 tadi ya. Saya bilang ya. Sayyidina Ali, Amr ibnul As, Muawiyah dan Abu Musa al-Ash'ari. Ini empat-empatnya apa nih? Empat-empatnya adalah pendosa besar nih kalau kata siapa? Kalau kata rombongan Khawarij. Sehingga mereka layak dianggap sebagai orang kafir. Tuh, karena udah nyeleweng dari ajaran Islam. Di mana nyelewengnya mereka? Rombongannya yang 4 orang ini nyelewengnya karena mereka ketika bermusyawarah atau bermediasi itu tidak tidak melakukan sesuai ajaran-ajaran yang diajarkan di dalam Al-Qur'an. Jadi seolah-olah mereka ini paling benar sendiri dengan dalilnya wa malam yahkum tadi, surah Al-Maidah ayat 44 tuh masalah itu. Wa malam yahkum bima anzalallah. Ya, keluarkan ayat itu. Menurut mereka tuh ya tambah panjang lebar lagi. Gitu ya. Tuh, yang kedua, orang yang melakukan dosa besar adalah kafir dan boleh dibunuh. Nah, ini hati-hati nih. Makanya banyak yang ada pemboman yang waktu itu ya. Walaupun sekarang udah adem ayem ya, udah nggak ada ya Indonesia ya. Ada bom Bali. Dulu ada bom di mana nih? Hotel apa? Ya, di situ JW Marriott ya. Ada JW Marriott, ada apa lagi? Hotel apa lagi tuh yang di Senayan itu? Sarina. Oh, bom Sarina lain lagi tuh. Ya, itu apa? Itu mereka mungkin punya pemikiran seperti ini. Pokoknya orang-orang kafir ini yang tidak menggunakan hukum Allah, bom aja, matiin aja. Tapi tempatnya salah, gitu, ya, gitu. Itu yang kedua. Ada 2 ideologi kuat, pendapat Khawarij dan Syiah itu silakan tuh. Ada 4 pendapatnya Syiah atau prinsip hidupnya orang-orang Syiah. Pertama, kedudukan Rasul, Sayyidina Ali dan imam-imam Syiah memiliki derajat yang sama. Maksum, bersih dari dosa. Mantap ya, bisa menganggap mereka ini bersih dari dosa gitu. Kayaknya tidak seperti itu juga ya. Namanya manusia pasti ada tempatnya salah dan dosa gitu. Mereka bisa menyatakan diri apa? Imam-imam mereka apa? Adalah apa? Orang-orang hebat. Ya mohon maaf, silakan lihat di video atau di YouTube atau di apa wafatnya siapa? Ali Khomeini ya, itu ya. Ya, silakan wafatnya itu kayak mohon maaf ya kalau kita bisa bilang dinistakan modelnya kayaknya. Ini nyampe terlepas kain kapannya kemana tahu tuh. Saking pengikut setianya diangkat-angkat, ya ilah menghadap Tuhan dalam keadaan diarak-arak dalam keadaan masih apa nih? Kain kapannya kebuka. Mohon maaf ya, namanya udah pakai kain kapan, ada dalaman lagi enggak? Enggak ada. Ya udah. Jadi lagu wer. Ya, gitu. Itu ada tuh. Itu imam Syiah yang meninggal di Iran ya. Nah, di Iran. Tuh seperti itu. Yang kedua, ideologinya Syiah apa nih? Nih biar kita pahamin. Kapan-kapan kita nemu orang yang begini, ini Syiah, ini Khawarij ini. Gitu, ya. Mana yang kedua? Yang berhak memiliki imamah adalah orang Syiah. Yang berhak memiliki imamah adalah orang Syiah. Itu. Apa imamah? Ya kayak gini, kebangsaan gitu ya. Pokoknya sih? Ya mereka kalau anggapan udah punya gitu, udah punya punya pin gitulah. Nih hanya orang Syiah yang bisa tuh. Artinya di luar Syiah boleh nggak? Nggak boleh. Berarti Khawarij dapat nggak? Nggak dapat. Murji'ah dapat nggak? Nggak dapat. Tuh. Yang ketiga, kitab suci orang Syiah adalah As-Shahifah. Bayangkan coba, mereka bisa bikin kitab suci sendiri, padahal Allah sudah turunkan melalui Rasulullah SAW berupa ayat-ayat suci Al-Quran. Ini udah terlihat menyelewengnya, walaupun nanti Syiah dibagi ke beberapa bagian, ya. Jadi apa? Dibagi ke beberapa bagian, dan itu mungkin nanti akan dibahas lebih lanjut nanti. Yang ketiga, yang keempat, kitab hadis orang Syiah adalah Al-Kutubul Arba'ah. Ya, kitab apa tuh? Kutubul Arba'ah, berarti ada 4 kitabnya. Apa tuh? Al-Kafi, Tahzibul Ahkam, Istibar, satu lagi Man la Yazuruhul Faqih. Ini kitab yang kita kagak kenal ini. Kita kitabnya Fathul Qorib, ya, Fathul Mu'in. Apa lagi? Matan Jurmiyah, Sapinah, ini ya. Ini kitab-kitab kita nih ya, gitu. Berarti besok kita bikin nih ideologi santri Al-Ihsan ya.
Ya, satu kedudukan pengasuh paling tinggi gitu ya. Gitu ya. Dilanjutkan oleh para asatisnya ya, gitu. Dan dilanjutkan terakhir pada direktur KNU-nya. Wah, enak banget. Ada titelnya juga, dia nggak usah itu nggak usah. Ya, ntar minta jajanin mulu dah. Ya, bisa gitu. Ini prinsip-prinsip mereka nih, gitu ya. Prinsipnya santri alisan punya kitab apa mana? Kitab Fathul Qorib, Safina ya, Matan Jurmiyah, itu kitab-kitab kita tuh, Hidayatul Mustafid ya. Ini kitab-kitabnya santri salaf al ihsan nih. Yang paling tinggi baru kitab suci Al-Qur'an. Itu. Mungkin ini sedikit penjelasan mengenai Khawarij, Syiah dan Murji'ah. Adapun nanti paham Jabariyah, Mu'tazilah, atau mungkin nanti ada pengelupasan lagi masalah Syiah, mungkin bisa dilanjutkan dengan narasumber kedua, atau nanti bisa ada sesi tanya jawab atau bagaimana. Baik, ini saja mungkin yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mau dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kalau nanti ada waktu lagi bisa kita bahas lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada narasumber pertama Ustaz Fahrudin Ahmad. Ini luar biasa sekali ya. Napaktilas peradaban dan pemikiran Islam. Ini tadi sempat disinggung sama Ustaz Fahrudin Ahmad tentang ideologi ya. Dan kitab-kitab Syiah tadi dikatakan banyak sekali. Dan kita punya kitab di salaf alisan disebutin tadi ya, ada Hidayatul Mustafid ya. Bagusan hilang nggak disebut satu tadi. Iya. Kalau hilang disebut tadi bahaya, dibuang, diganti. Ada apa ini? Bagus nggak ada, dibunuh kan? Iya. Dipukul kan? Hilal sama Arba'in Nawawi lupa. Iya. Coba kalau melihat hilang baru buang ya. Apaan yang dibuang? Dilihat dulu tanwinnya ya, domahnya. Bukan orangnya dibuang, repot nanti. Ya, tentang napaktilas peradaban pemikiran Islam tadi sudah dipaparkan oleh Ustaz Fahrudin Ahmad betapa zaman dahulu pada zaman Nabi Muhammad setelah yang paling parah itu setelah wafatnya Nabi Muhammad, gejolak yang namanya pemikiran sana situ luar biasa. Ada yang ingin menguasai, ya kan? Tentunya tidak jauh dari yang namanya politik. Ya. Alhamdulillah di sini pemaparan pertama sudah selesai. Kami buka dua pertanyaan, ya. Kami buka dua pertanyaan. Silakan yang sudah siap dari ikhwan dulu dan dari laki dulu. Ada yang mau bertanya tentang yang tadi dipaparkan oleh Ustaz Fahrudin Ahmad? Silakan. Saudara laki aja ya, santri-santri laki. Kayaknya ikhwan saya lidah saya gatel banget. Ikhwanul muslimin. Iya, jadi kebiasaan di SD. Kalau yang perempuan akhwat nanti. Ya, kebiasaan di SD itu. Santri putra. Ada? Bingung sangat. Yang putri mungkin ada. Boleh Kang Agus? Mungkin ini kalau misalkan tadi bingung tentang pemaparan dikaitkan dengan yang ada sejarah di Indonesia atau bagaimana, silakan. Tentunya nggak ada walaupun ada perbedaan tapi dalam pemikiran mungkin sama perjuangan yang ada di Indonesia, mungkin seperti itu. Silakan. Atau merasa masih pusing, masih perlu penjelasan, nggak apa-apa, ditanyakan aja, nggak apa-apa. Ya, saya masih belum paham ini, nggak apa-apa. Kita terbuka, silakan. Misalkan silakan ditanya Abul Hasan Al Asy'ari itu siapa? Silakan tanya aja nggak apa-apa. Berdiri ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini imamah ya? Iya. Imam. Ya, ini Imam Syiah. Saya Maulana ingin bertanya. Ini kan ada banyak golongan yang besar kayak Syiah, Khawarij. Dan zaman sekarang ada yang namanya khilafah. Nah, khilafah itu ideologi orang Syiah apa Khawarij apa di zaman Nabi ada apa gimana gitu. Sehingga muncul ideologi tersebut. Apakah ada di zaman sahabat apa gimana gitu. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih saudara Imam. Ada lagi dari Putri mungkin? Ya, pertanyaan
bicara masalah khilafah. Emangnya khilafah itu ada pada zaman Nabi Muhammad atau bagaimana? Atau setelah wafatnya Nabi Muhammad? Gitu ya, Om ya? Ya, terima kasih. Tentang masalah khilafah. Ya. Yang putri ada masuk ke kategori Khawarij. Ini Khawarij dulu. Ya Khawarij ya. Campur tangan antara. mungkin langsung dijawab atau gimana? Campur. Iya. Ya. Langsung dijawab atau gimana? Satu lagi. Ada lagi nggak? Dara. Oh, tunjuk. Tadi mau nanya tadi ya? Ayo nanya. Nina. Aduh, jangan barengan begitu dong. Gus. Agus saya, Wahid biasanya itu lagi nyoret-nyoret Wahid tangan. Agus saya Kang Agus. Kenanya, kasih. Ya. Mik kasih. Kang Agus. Boleh Kang Agus. Silakan. Mangga Pamelo. Wah, ketawa coba. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa mau bertanya ini tentang kitab As-Sofifah. Iya, Sofia. Syiah ini. Itu emang asli kitab kayak semodel Al-Quran atau dia emang bikin sendiri gitu? Oke. Ya. Terima kasih Saudara Agus. Pertanyaannya kitab As-Sofiyah tadi ya. Kitabnya kalangan Syiah itu kitab bikinan sendiri atau memang sudah seperti Al-Quran gitu ya? Al-Quran, Injil gitu. Udah. Oke, bisa langsung dijawab Ustaz? Cek. Yang pertama tadi dari Imam Maulana, ya. Tadi setelah kita paparkan bahwasanya sekte atau apa tadi, kelompok-kelompok tadi yang ada itu, kelompok-kelompok tadi ini ada Khawarij, Syiah, Murji'ah, dan mereka punya pemahaman masing-masing terhadap ideologi mereka sendiri itu ya, Khawarij, Syiah, dan Murji'ah. Kalau ditarik kesimpulan ke situ mengenai bagaimana dengan yang sekarang ini ada sekelompok orang yang ingin membentuk khilafah, ya, membentuk khilafah. Kalau konsep dasarnya khilafah kan membalikan kembali kepada apa? Ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah, gitu ya. Nah, ketika mengembalikan ke ajaran ajaran Al-Quran dan Sunnah, berarti kan sama seperti dalilnya orang Khawarij, wa man lam yahkum bima anzalallah. Orang-orang yang tidak berhukum dengan orang yang tidak berhukum dengan Al-Quran, berarti dia rombongan orang-orang apa? Faulaika humul kafirun, orang kafir. Berarti kan mereka ini mungkin nggak sampai ke kata-kata kafirnya, tapi mereka ingin membentuk negara berasaskan Islam, ya, sesuai dengan syariat agama. Dan itu kan ada di orang-orang Khawarij yang model seperti itu. Bisa mungkin ini pendapat pribadi, ya bisa dibilang tadi kita namanya apa? Neo Khawarij gitu. Neo kan new ya, baru, artinya apa? Model baru dari ala-ala Khawarij gitu ya. Padahal kalau kita lihat siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah gitu, mereka terlalu sempit gitu. Karena sebenarnya bisa dikejuantahkan dengan luas. Hukum-hukum Allah bukan berarti harus bagaimana harus potong tangan atau bisa dengan ya yang lainnya gitu. Selagi itu membuat efek jerak gitu ya. Jadi kalau jawabannya seperti itu biasa kita bilang dia masuk ke dalam golongan Khawarij. Maka kalau hidupnya di zaman sekarang berarti neo Khawarij ya. Itu seperti itu. Untuk Kang Agus ya. Dia ngomong Kang Imam ya, Kang Agus. Apa tadi Kang Agus? Boleh diulang Kang Agus, saya lupa. Ya, selanjutnya kitab apa? Kitab As-Sofiyah tadi. As-Sofifah. As-Sofifah. Iya. Itu kitabnya orang Syiah ya. Iya. Itu apa memang kitab yang seperti Al-Quran yang memang sudah diturunkan dari Allah atau memang bagaimana? Atau bikinan sendiri? Tentunya mereka aja bikin sekte sendiri dan menganggap yang lainnya mungkin rombongan
Muawiyah adalah orang-orang pendosa besar dan layak dianggap sebagai orang kafir ya. Ketika sudah seperti itu, mereka nggak melihat ayat-ayat Al-Quran secara jelas semuanya tuh. Maka saya, walaupun saya belum tahu itu ayat ini apa namanya, As-Sohifah itu kitab mereka ini yang menjadi andal mereka, kitab sucinya mereka ini dari mana, tentunya apa? Mungkin intisari di ayat Al-Quran kali diambil, sama intisari dari hadis. Karena kalau mereka punya keyakinan penuh, setelah Rasulullah wafat, Al-Quran udah selesai, gitu. Ya, apa tuh ayat terakhir yang turun Rasulullah, yang apa namanya? Apa ayat akhirnya tuh, ayat terakhir atau surat terakhir yang turun yang dibilang apa, waraditu Islam Madinah itu, al yauma akmaltu lakum dinakum ya, al yauma akmaltu lakum dinukum ya, wa atmamtu alaikum nikmati waraditu Islam Madinah, bukan Islam kota Madinah, Islam Madinah itu ya, di hari dimana aku sudah sempurnakan Watmam tuh, dan aku sudah sempurnakan, aku udah gimana ya, udah sempurna lah, sempurna mungkin ayat Al-Quran. Jadi apa? Udah selesai itu ayat Al-Quran, udah selesai udah. Artinya apa? Itu harus bisa dijadikan acuan. Tapi kan mereka mungkin bikin kitab baru, maka saya bisa yakinin intisari Al-Quran paling diambil dari kitab suci mereka itu. Tentunya bukan Al-Quran semata, tapi diambil intisari yang mungkin juga sama, ngambilnya buat yang pro-pro aja ke dia. Gitu. Akhirnya apa? Dijadikanlah kitab andalan. Sesuai tadi yang Ustaz Bisri bilang, ya ini kita hidup di zaman mana? Nanti Rasulullah bilang apa? Kita akan terjadi kepada 72 firqah. Apa 73? 73 firqah. Tapi hanya satu firqah yang ngikutin sesuai apa? Sesuai ajaran Rasulullah SAW dan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah itulah mereka apa? Golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, banyak yang ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi yang An-Nahdiyah hanya Nahdlatul Ulama. Iya, banyak yang ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, sono ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, ono ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi siapa yang lebih Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, Nahdlatul Ulama. Tuh. Mungkin sedikit itu. Mungkin Ustaz sekali bisa menjelaskan. Ya. Terima kasih. Saya sekali menambahkan. Tes mati. Cek mati. Bismillahirrahmanirrahim. Lupa pasang kagus. Ya, untuk pertanyaan imam mungkin saya rasa sudah tuntas. Untuk pertanyaan yang kedua dari teman kita Agus Sunandi, ini menanyakan tentang kitab suci orang Syiah adalah As-Sohifah. Ya. Jadi sepemahaman saya bahwasanya orang Islam tuh ada namanya Mushaf Al-Quran. Ya. Ada lagi apa namanya suhuf Ibrahim wa Musa. Ibrahim Musa makanya suhuf. Sama asal katanya suhuf, mushaf, sohifah sama. Bahkan di Ikhwanus Sofa itu yang sekarang sektenya udah nggak ada, yang mengatakan bahwasanya dia mengatakan kita kalau pengen berbicara dengan alien pakai bahasa matematika, itu menamakan bukan sohifah tapi rosail. Rosail namanya, apa ringkasan gitu, lembaran namanya rosail. Nah, untuk sohifah ini nanti ada hubungannya dengan Imam 12 dari Syiah ya. Nanti kan Imam Syiah banyak tuh, ada 1, 2, 3 siapa itu banyak tuh, nanti dibaca sendiri. Dia mengatakan bahwasanya As-Sohifah ini sepemahaman saya sama dengan Al-Quran, hanya saja As-Sohifah ini dia punya 17.000 ayat. Kalau sekarang kita kenal berapa Quran kita? 6.660 ayat ya? Nah itu katanya, kalau kata dia ada beberapa ayat yang kagak ditampilin ketika waktu apa namanya pembukuan Al-Quran. Ada yang sengaja dibuang, kalau kata mereka dibuang oleh siapa namanya para sahabat tuh. Zaid bin Sabit ya? Iya, dibuang gitu, sengaja diumpetin begitu. Nanti dia meyakini bahwasanya nanti Imam ke-12 inilah yang akan membawa 17.000 ayat ini. Siapa disebut Imam Mahdi, dia bilang begitu. Nanti suatu saat dia bakal muncul katanya Imam ke-12 ini yang bakal apa namanya menyadarkan semua orang Islam, katanya sih begitu. Iya. Dia punya pemahaman sendiri kan ya. Dia bilang nanti Quran kita bakal 17.000 ayat, semuanya lengkap gitu. Dia bilang begitu. Ya, jadi bagi dia kita memakai Quran yang berapa ayat tadi itu? 6.000 ya. 666 ya. Ayat itu dikatakan apa namanya? Kufur, sesat. Nah, dia bilang nanti ada 17.000 ayat semuanya gitu. Mungkin itu aja Gus ya. Sepaham saya gitu aja. Ya, terima kasih. Ya,
Ya, terima kasih Ustaz Sokani. Jadi udah paham Mas Agus, paham ya? Oke, melanjut kepada narasumber yang kedua.